adalah bid'ah tidak bisa dikerjakan, kemudian ada saudara-saudara kita yang melakukannya, apa kita tuduh mereka sebagai ahlul bid'ah keluar daripada ahlus sunnah? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena bid'ah yang mereka lakukan bukan berkaitan dengan apa? Usuluddin, paham? Bukan berkaitan dengan masalah akidah. Ada ustadz mengatakan maulid itu termasuk dalam khilafiyah. Maulid Nabi bid'ah, pelakunya ahli bid'ah. Jawabannya tidak. Kalau cuma gara-gara kesalahan ini, tidak bisa kita keluarkan dia dari firqah najiyah, paham? Karena ini bukan masalah akidah, bukan masalah usuluddin, bukan masalah kaidah kuliah. Pelakunya melakukan perbuatan bid'ah disebut sebagai ahli bid'ah. Jangan ketika, ini maulid bid'ah, masya Allah, antum tuh bid'ah dari kepala sampai kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja dan seluruh subscriber Afandi Channel dimanapun berada, semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Di bulan Maulid ini, di bulan Rabiul Awal, teman-teman Wahabi, saudara-saudara kita dari kalangan Wahabi, masya Allah, antum tuh bid'ah dari kepala sampai kaki. Alasan mereka terus menghina, mereka terus menganggap orang-orang Aswaja yang mengerjakan Maulid ini sebagai ahli bid'ah yang sesat. Dan menurut mereka Maulid ini mirip dengan pekerjaan orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani. Baik, saya akan membahasnya. Pertama, kita harus tahu dulu apa sebenarnya Maulid Nabi. Perayaan Maulid Nabi itu bagaimana? Maulid Nabi itu adalah memperingati, mengenang, dan mengagungkan hari kelahiran atau lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke alam dunia ini. Itu yang pertama. Jadi yang perlu diingat oleh teman-teman Wahabi, Maulid ini intinya adalah mengenang, memperingati, dan mengagungkan hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Walaqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur wa dzakkirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Kami telah mengutus Nabi Musa bi ayatina dengan membawa ayat-ayat kami, an akhrij qaumaka, agar Nabi Musa, engkau Musa mengeluarkan kaummu, minadh-dhulumati ilan nur, dari kegelapan menuju alam yang terang benderang ini, wa dzakkirhum bi ayyamillah, ingat Musa agar kaummu itu mengingat, memperingati ayyamillah, hari-hari Allah. Lafaz ayyamillah di dalam Al-Quran ini oleh Ibnu Katsir ditafsiri ay bi ayatihi wa ni'amihi alaihim. Nabi Musa diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar mengingatkan kaumnya untuk mengenang, untuk mengingat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala di hari-hari itu menurunkan nikmatnya, menurunkan pertolongannya terhadap mereka. Dan ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disuruh dan diperintah untuk diingatnya, untuk dikenangnya. Ingat, wa dzakkirhum dari lafaz dzakkara yudzakiru tadzkiron. Makanya orang-orang Aswaja, terutama orang-orang NU, peringatan Maulid itu adalah dzikra maulidir Rasul atau tadzkiron wa ta'dziman li maulidir Rasul, dari kata-kata dzakkara yudzakiru tadzkiron. Nah, ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita mengingat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan nikmatnya terhadap kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat terhadap orang-orang Yahudi, kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar nikmat-nikmat di hari itu diingat oleh orang-orang Yahudi. Dan kita itu dengan adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah menurunkan nikmatnya kepada kita, yaitu berupa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita salah jika mengingat
di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan nikmatnya terhadap umat manusia ini. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutlak lebih utama dari Nabi Musa alaihi salam. Dan ini yang pertama. Jadi berdasarkan Al-Qur'an, wa dzakirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Di dalam mengingat hari-hari tersebut itu merupakan tanda-tanda likulli sabarin syakur, bagi orang-orang yang sabar, bagi orang-orang yang gemar bersyukur. Ini di dalam surat Ibrahim ayat 5. Yang kedua, esensi dari maulid ini adalah mengagungkan atau memuji, menyanjung kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana menyanjung kelahiran Nabi ini pernah dilakukan oleh sahabat yang bernama Abbas, yang mana Abbas ini merupakan paman dari beliau, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika ini diriwayatkan, ditulis di dalam beberapa kitab. Yang pertama kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Ibnu Katsir, kemudian Al-Mustadrak ala Sahihain lil Hakim, kemudian Tarikh Madinah Dimaskah, kemudian di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala juz 2 halaman 102 sampai halaman 103. Siyar A'lamin Nubala ini adalah karangan Imam Az-Zahabi, dan Imam Az-Zahabi ini adalah murid dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Abbas suatu ketika berkata terhadap Rasulullah, "Ya Rasulullah, uridu an amtadihaka." Rasul, saya ingin memujimu. Lalu apa jawaban Rasulullah? Faqala, kemudian Rasul menjawab, "Qul la yafdudillahu fa." Katakan Abbas, katakan wahai pamanku, apa yang akan kamu katakan, jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mengunci mulut Anda. Ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Abbas fa'ansya ayakul, mulai berkata, ada beberapa syair, saya langsung baca 2 bait terakhir, yaitu wa anta lamma wulita asyraqatil ardu wada'at binurikal ufuku fanahnu fi dzalikad diya'i wa fin nuri wa subulir rasyadi nahtari. Wa anta lamma wulita, engkau Rasulullah saat dilahirkan, asyraqatil ardu, bumi ini bersinar, wada'at binurikal ufuku, dengan sebab cahayamu semua cakrawala ini bersinar, semua cakrawala ini terang benderang denganmu wahai Rasulullah saat engkau dilahirkan. Kami berjalan di bawah sinarmu, kami berjalan di bawah payung petunjukmu. Ini adalah ungkapan Sayyidina Abbas ketika menyanjung, ketika memuji kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saat ini teman-teman Aswaja ini menyanjung kelahiran Rasulullah, memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelahirannya dengan syair-syair mereka, dengan qasidah-qasidah mereka. Tujuannya apa? Membangkitkan rasa cinta ini terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahibal maulid. Bukan kami itu menganggap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama dengan Nabi Isa alaihi salam, sama dengan orang Kristen. Tidak ya. Dan perlu Anda ketahui bahwa melaksanakan maulid Nabi teman-teman Aswaja ini tidak hanya dibatasi pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ingat ini, Aswaja, ingat, silahkan cek, Aswaja melaksanakan maulid Nabi, mengenang Rasulullah, memperingati kelahiran Rasulullah, tidak dibatasi dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Bahkan setiap ada acara-acara tertentu, di situ diselipkan maulid Nabi, di situ dibacakan menyanjung terhadap kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian untuk teman-teman Aswaja, bahwa apa yang kita kerjakan ini sebenarnya punya dasar dan punya dalil, tergantung mereka menganggap ini dalil atau tidak. Dan ya terserah mereka. Karena mereka ini tidak paham bahwa ini ada dalilnya, mereka menolak, terserah mereka. Yang penting kami sudah memberikan dalil, ini dalilnya kami memperingati maulid. Wa akhiran minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.